sehingga didapatkan pada saat setimbang itu sisanya A itu adalah 2 dan sisanya BC adalah 1. Dan dari keadaan setimbang itu bisa dicari berapa yang bereaksi, yaitu untuk A1, BC1, dan produknya yang dihasilkan juga 1, yaitu AB1 dan C1. Selanjutnya, lalu untuk tadi pada keadaan setimbang itu diperoleh bahwa T-nya adalah pada saat 1085 sekon, yang mana untuk menghitung laju dari simulasi yang tadi digunakan rumus minus delta dari jumlah molekul yang A dibagi delta T-nya, yaitu dari hasil akhirnya, yaitu pada saat setimbang 2 dikurangi dengan reaktannya, yaitu 3, dibagi dengan T pada saat setimbang dikurangi 0, sehingga didapatkan hasil lajunya adalah 9,2 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Selanjutnya, untuk menghitung Kc-nya, di sini digunakan rumus konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi reaktannya. Mohon maaf, ini ada salah ketik untuk konsentrasi C-nya itu sebenarnya 1, sehingga didapatkan dari Kc-nya adalah 0,5. Selanjutnya, untuk simulasi kedua digunakan jumlah A yaitu adalah 3 dan BC 4, dan diperoleh waktu saat setimbangnya adalah 910 sekon, yang mana sisa dari A pada saat setimbang itu adalah 2 dan BC adalah 3, sehingga yang bereaksi adalah 1 untuk A, BC, AB, dan C. Selanjutnya, lalu untuk simulasi 2 ini, untuk menghitung lajunya, digunakan juga untuk molekul A, yaitu reaktannya, yang mana rumusnya minus delta dari konsentrasi A dibagi delta waktunya, yaitu yang sisanya dari molekul A itu adalah 2 dikurangi 3 dibagi dengan 910, yaitu waktunya, sehingga didapatkan bahwa lajunya adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Dan untuk menghitung konstanta kesetimbangannya juga digunakan rumus yang sama, yaitu konsentrasi dari produk dibagi dengan reaktan, yaitu produk yang 1 dikali 1 dibagi 6, yaitu 0,167. Untuk simulasi ketiga, di sini kami menggunakan A-nya yaitu 6 dengan BC-nya yaitu 2, dan diperoleh pada saat setimbang sisa dari A itu adalah 5 dan BC adalah 1, sehingga yang bereaksi juga 1 untuk molekul A, BC, AB, dan C. Dan waktu saat setimbangnya adalah 1010 sekon. Selanjutnya, lalu untuk menghitung laju dari simulasi yang ketiga ini, digunakan juga untuk molekul A, yaitu sisa dari molekul A dikurangi awal, yaitu minus 5 dikurangi 6, dibagi dengan waktu pada saat setimbang, yaitu 1010 sekon, yang mana menghasilkan laju sebesar 9,9 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Dan untuk menghitung konstanta keseimbangan pada simulasi ini, konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya, yang mana 1 dibagi 5 didapatkan bahwa konstanta keseimbangan pada simulasi ini adalah 0,2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Lalu dari perhitungan tersebut sudah didapatkan tabel sebagai berikut. Dapat dilihat dari simulasi 1, 2, dan 3. Setelah itu dihitung order reaksi dari A dengan membandingkan hasil simulasi 1 dan 3. Ini dari laju yang 1 dibagi laju yang 3 sama dengan K 3 pangkat X 2 pangkat Y per 6 pangkat X 2 pangkat Y.
Setelah itu didapatkan order reaksi yang A itu 0,1. Lalu untuk menghitung order reaksi yang BC juga dilakukan dengan rumus yang sama. Setelah itu didapatkan Y sama dengan 0,25. Lalu order reaksi total X tambah Y sama dengan 0,35. Lanjut. Untuk menghitung konsentrasi kesetimbangan kita mengambil dari simulasi 1 R sama dengan KA pangkat X BC pangkat Y. Lalu dengan lajunya simulasi 1 itu 9,2 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon sama dengan K 3M pangkat 0,1 dan 2M 0,25. Setelah itu didapatkan konsentrasi kesetimbangannya itu 6,9 kali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Setelah itu didapatkan persamaan laju reaksinya itu R sama dengan 0,9 kali 10 pangkat min 4 A pangkat 0,1 dan BC dikali BC 0,25. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, coba saya diperlihatkan simulasinya tadi dari 3 simulasi itu. Simulasinya saja. Yang terakhir ini tadi. Ini simulasi 1, ya. Diperhatikan simulasi 1 itu garis hijaunya di situ. Garis hijaunya di situ. Oke. Terus simulasi 2. Simulasi 2. Nah, garis hijaunya di situ. Simulasi 3. Garis hijaunya di situ. Nah, pada sejatinya apa yang dicoba oleh kelompok ini itu tidak bisa dibandingkan. Karena yang pertama, energi awalnya itu berbeda. Kemudian yang kedua, konsentrasinya juga berbeda. Jadi kalau mau membuat riset, kalau kalian ingin memvariasikan satu variabel, ya, misal suhu atau konsentrasi, pastikan semua variabel selain itu konstan. Nah ini tadi hasilnya antara yang antara kesetimbangan dan itu nggak ada patternnya, walaupun konsentrasinya seolah-olah bisa dicoret-coret. Tapi karena suhu itu ya energi awal yang garis hijau itu total average energy, dan itu dibawa oleh suhunya berapa. Karena suhu itu mempengaruhi fungsi laju ya, laju reaksi, makanya data ini sebetulnya tidak bisa dibandingkan, tidak apple to apple, karena hasilnya beda. Jadi kalau ingin membandingkan, misalnya yang simulasi 3 ini dibuat kondisinya sama, tapi konsentrasinya saja yang dirubah. Suhu dan lainnya tidak boleh dirubah, supaya bisa dibandingkan. Nah itu catatan saja, supaya besok saat teman-teman itu skripsi, ya, kalau mau variasi, ya, misal kalian disuruh dosennya untuk variasi suhu, konsentrasi, dan tekanan, ya, ada 3. Nah, suhunya divariasi 30, 40, 50. Tekanannya 1, 2, 3 bar, ya. Terus apalagi tadi? Konsentrasinya sekian molar, sekian molar, sekian molar. Nah, saat kalian melakukan variasi suhu, itu pastikan tekanan dan konsentrasi ini hanya satu variabelnya. Jadi nggak boleh ininya juga berubah. Sehingga kita tidak bisa membandingkan. Sama kalau kita mengkomparasi motor gitu ya. Kalau kita membandingkan motor, itu minimal ada variabel yang sama. Misal harganya sama, kita bandingkan. Kelasnya sama. Jadi misal kalau motor, tahun pengeluarannya sama. Misal kita bandingkan motor Honda PCX 2021 melawan Honda CB tahun 90, yaitu nggak apple to apple. Ya bisa dibandingkan, tapi membuat tidak reliable secara datanya itu tidak bisa dipakai. Ya kalian memang dapat data, tapi
dari data ini kita tidak dapat memperoleh tren. Ini nggak apa-apa. Ya, saya tidak menyalahkan kelompok ini, tapi ini adalah pembelajaran untuk semuanya. Saya bersyukur aja yang mengerjakan seperti ini, jadi bisa diambil catatan. Oke, itu ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Temannya yang lain ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita beri applause kepada kelompok 4 ya. Kita sudah menghitung. Izin stop screen, Pak. Oke. Selanjutnya siapa? Kita sudah punya berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kurang 5 lagi. Kurang 5 kelompok lagi. Ya, kelompok siapa? Permisi Pak, kelompok 5. Oke, silakan. Permisi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda, NRP 5016201093 dari Departemen Teknik Geomatika dari kelompok 5. Selanjutnya mungkin bisa teman-teman mengenalkan. Nama saya Vincent Putra, NRP 5012201148 dari Departemen Teknik Sipil. Nama saya Rian Marti Hidayat, NRP 5024-201040 dari Departemen Teknik Komputer. Saya Fadila Sintia Udarsmi, NRP 5016201002 dari Departemen Teknik Geomatika. Nama saya Winay Stantia, NRP 50162010 dari Departemen Teknik Geomatika. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 3 variasi. Next. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 3 variasi. Slide sebelumnya mungkin. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 3 variasi reaksi dengan profil diagram energi di bawah ini dengan kondisi reaktan yang sama. Dan apa saja perbedaan yang terdapat dalam ketiga reaksi ini untuk mencapai kesetimbangan. Baik, langsung saja untuk yang pertama kita menggunakan variasi yang A ya. Untuk yang pertama ini kami menggunakan reaktan sebesar 6 dan produknya sebesar 6. Kemudian kami mencari laju reaksi yaitu dengan rumus V1 sama dengan delta konsentrasi dibagi waktu, di mana delta konsentrasi ini diperoleh dari konsentrasi reaktan awal dikurangi konsentrasi reaktan akhir. Yang ini ya. Kemudian diperoleh 6 dikurangi 3 per waktunya itu 148,3 dan diperoleh 0,020229. Next, untuk yang kedua ini kami menggunakan reaktan sebesar 12 dan produknya sebesar 6. Dan diperoleh laju reaksi itu sebesar 6 per 1320,6. Ya. Kemudian untuk yang ketiga ini kami menggunakan ini enggak kelihatan. Maaf.
Untuk yang ketiga ini kami menggunakan reaktan sebesar 12 dan produk, mohon maaf, untuk reaktannya itu sebesar 6 dan produknya itu sebesar 12. Jadi diperoleh laju reaksinya itu sebesar 0,00525. Mungkin selanjutnya diperoleh order reaksi itu X sama dengan V2 per V1 dan diketahui sebesar 0,2129 dan Y-nya itu sebesar 0,2624. Dan untuk konstanta kesetimbangan itu diperoleh dari rumus berikut dan dihasilkan K sebesar 0,00986 dan KC-nya sebesar 1. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan grafik yang kedua dengan simulasi yang pertama, yaitu dengan A-nya 6 dan BC-nya 6, dengan dicari laju reaksinya dengan rumus delta konsentrasi, yaitu konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir, dibagi waktu yang diperoleh, yaitu dari konsentrasi awalnya 6, konsentrasi akhirnya 3, itu 6 kurangi 3, 3, lalu dibagi waktunya yang diperoleh 292,3. Laju reaksi yang pertama ini diperoleh 0,01026. Lalu selanjutnya dengan kasus yang kedua di simulasi kedua, yaitu A-nya 12, lalu BC-nya 6, dengan rumus yang sama, laju ini 12, konsentrasi awalnya 12 dikurangi konsentrasi akhirnya 6, yaitu 6 dibagi waktu yang diperoleh 343,6 dengan laju reaksi yang diperoleh 0,01746. Selanjutnya, untuk simulasi yang ketiga ini, kami menggunakan perbandingan A-nya kita konsentrasi awalnya itu 6 dan BC-nya 12. Dengan rumus yang sama, laju reaksinya itu 12, seharusnya 6 dikurangi 12, min 6, sekarang di sini kita menggunakan yang punya BC, yaitu BC awal itu 12 dikurangi BC akhirnya 6, yaitu dikurangi 6, lalu dibagi waktu BC akhirnya itu 730,6, diperoleh laju akhirnya 0,00821. Oke, selanjutnya dengan simulasi tersebut kita memperoleh order reaksi, yaitu X-nya itu dari yang V2, yaitu simulasi kedua dibagi simulasi pertama. Kita dari simulasi kedua tadi kita memperoleh laju reaksi 0,01746 dibagi 0,01026. Order reaksi yang didapat tadi 1,70175. Dengan order reaksi yang Y ini dari simulasi ketiga tadi, V3, dan dibagi simulasi pertama, yaitu V1, dengan dimana 0,0082 dibagi 0,01026 diperoleh 0,80019. Dengan begitu, kita bisa mencari konstanta keseimbangan dengan V1 yang tadi itu 0,01026, sama dengan kan konstanta keseimbangan yang kita cari, lalu A dipangkatkan order reaksinya tadi 1,7, BC dipangkatkan order reaksinya 0,8, diperoleh konstanta keseimbangannya 0,000116. Dengan begitu kita bisa mencari juga untuk KC-nya dari konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, yaitu tadi konsentrasi produknya awal A itu 3, konsentrasi produknya yang akhir tadi A3, BC-nya 3 dibagi konsentrasi reaktannya tadi AB-nya 3 dibagi C-nya 3. Dengan begitu, KC yang kita peroleh dari grafik ini ada 1. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Ya, jadi ini adalah variasi diagram yang ketiga, di mana pada variasi pertama digunakan perbandingan reaktan 6:6, dan pada saat setimbang itu memerlukan waktu 4.642 second, sehingga dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu
delta konsentrasi per waktu didapatkan laju reaksi yaitu 6,46 kali 10⁻⁴. Kemudian yang variasi kedua juga digunakan perbandingan reaktan 12:6 dan diperlukan waktu 3.342 second untuk mencapai kesetimbangan, sehingga didapatkan 6 dibagi 3.342 didapatkan 1,79 kali 10⁻⁻3. Sama dengan yang untuk variasi ketiga yaitu 6:12 untuk reaktannya, dan didapatkan delta konsentrasinya sebanyak 6 dan waktu untuk mencapai kesetimbangan yaitu 4.364 second, sehingga didapatkan laju reaksi 1,37 kali 10⁻⁻3. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu untuk membandingkan laju reaksi antara persamaan 1 dengan 2 dan 1 dengan 3, akan didapatkan order reaksi A yaitu 1,47 dan order reaksi BC yaitu 1,08. Setelah itu dengan substitusi tersebut akan didapatkan konstanta laju reaksi yaitu 6,7 kali 10⁻⁻6 dan konstanta kesetimbangannya adalah 1. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Maaf apabila dapat salah kata, mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Coba kita lihat simulasinya tadi. Simulasi yang pertama. Terus ini ya yang pertama. Ini ya. Nah ini. Nah, sejatinya pada persamaan rumusnya ya walaupun ini kebetulan sama nilainya, tapi ini ada sedikit kekeliruannya pada delta konsentrasi. A dan BC itu di sini mereka berperan sebagai apa? Keduanya. Sama-sama sebagai apa? Reaktan. Ya. Jadi A dan BC itu sama-sama sebagai reaktan. Sementara kalian kan maunya itu persamaan ini harusnya itu kan delta konsentrasi itu perubahan reaktan terhadap waktu. Jadi perubahan itu selalu akhir dikurangi awal. Akhir dikurangi awal. Ya memang kebetulan nilainya sama-sama 3. Jadi seharusnya itu adalah minus ya dalam kurung 3 dikurangi 6 ya, dalam persamaan V1. Begitu juga yang slide selanjutnya. Atau itu kalau ditinjau dari konsentrasi, perubahan konsentrasi reaktan, boleh itu A maupun BC, karena kebetulan A dan BC starting konsentrasinya 6. Jadi 6 minus 3 itu kebalik ya, seharusnya minus 3 dalam kurung 3 dikurangi 6. Atau kalian bisa acu dengan delta dari produknya. Produknya itu kan AB atau C ya. Nah kalau AB ulang-ulangnya itu berapa di situ? 0 kan? Karena start with how many? A-nya 6, BC-nya 6, AB-nya 0, C-nya 0. Sehingga kalau kita reverse-nya terhadap produk, ya jadi itu delta 3 dikurangi 0, karena kondisi akhir, karena 0 itu adalah kondisi akhir ya. Kondisi saat kalian pause video ini, ya kita bisa asumsikan itu kondisi akhir kalau reaksi ini sudah selesai. Jadi 3 minus 0. Kebetulan saja ini nilai pengurangannya sama, jadi enggak. Secara hitungan masih betul, tapi secara konsep ada yang miss di perhitungan konsentrasi. Oke, begitu ya. Untuk slide berikutnya itu juga sama. Tadi saya temukan ada miss dalam perhitungan delta konsentrasi, tapi karena nilainya kebetulan sama dengan delta produknya, jadi hitungannya oke. Nah, selain itu, saya sudah yang lainnya sudah cukup oke. Jadi begitu kelompok berapa ini tadi? 5. Kelompok 5, Pak. Oke, kelompok 5 ya. Itu tadi ya masukannya ya. Semoga menjadi catatan yang teringat di memori. Oke, terima kasih kelompok 5. Kita beri aplaus dulu.
Tadi menangkap ya, salahnya di mana ya? Miskonsepnya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik. Ini salah bukan berarti saya kasih nilai jelek, tapi ini simulasi ini memang awal mula saya memberi soal dari out of the blue itu ya, apa? Ujuk-ujuk langsung saya kasih soal. Itu karena saya mengerti pasti ada beberapa di antara kalian itu yang masih belum ngeh dengan apa itu delta konsentrasi. Sehingga kalau dengan begini semuanya kelihatan. Jadi ini adalah bahan pembelajaran kita semua, ya. Bahan pembelajaran kita semua supaya lebih paham terhadap tiga konsep kemarin. Oke, berikutnya. Berikutnya dari kelompok 10, Pak. Oke, silakan. Sudah 6 kelompok yang maju, kurang 4 lagi. 4 dengan ini maksudnya. Kalau sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini saya dibantu oleh teman saya. Langsung perkenalkan mereka saja. Yang pertama ada Melikia Elsafira dengan nomor RP 501620121. Kemudian ada saya sendiri, Safanata Zelaksono dengan nomor NRP 501620139. Kemudian ada Karel Paul Lengkong dengan NRP 5017201053 serta Adi Syahrul Setiabudi dengan nomor NRP 5024201003. Oke, langsung aja kita ke variasinya. Di sini pertama kami menggunakan variasi itu yaitu konsentrasi A-nya 12 dan konsentrasi B-nya itu sebesar 6. Kemudian diperoleh seperti hasil yang dilihat di current mouse-nya, di mana ketika titik setimbang itu A-nya itu berisa 7, B-nya berisa 1, dan AB serta B-nya itu sama-sama bernilai 5. Kemudian simulasi kedua kami menggunakan konsentrasi A-nya itu sebesar 6 dan konsentrasi B-nya sebesar 12. Dan hasil akhirnya itu A bernilai 3, kemudian BC terisa 9, serta AB dan C-nya sama-sama bernilai 3. Kemudian yang terakhir itu kami menggunakan konsentrasi A sebesar 6, serta konsentrasi BC sebesar 18. Serta dengan hasil akhir reaksinya itu pada titik seimbang A-nya terisa 1, B-nya terisa 13, dan AB serta C-nya sama-sama bernilai 5. Kemudian, mohon maaf sebelumnya hanya menggunakan tulisan tangan. Kemudian ini juga ada kesalahan rumus pada laju reaksi, di mana saya tidak menuliskan negatif pada rumus laju, di mana delta konsentrasi dikurangi waktu reaksi. Tapi untuk perhitungannya sudah benar, yaitu menggunakan hasil akhir, sisa akhir dikurangi dengan konsentrasi awal. Konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal. Dan untuk waktu simulasi pertama itu sendiri adalah ketika mencapai titik setimbang adalah 131 sekon. Kemudian untuk simulasi kedua adalah 168 sekon, serta simulasi ketiga adalah 311 sekon. Dan hitungan tersebut diperoleh pada simulasi pertama itu laju reaksinya yaitu adalah 3 dikurangi 6, karena tadi sisanya adalah 3 dan konsentrasi awalnya adalah 6. Hasilnya adalah 3 dengan dibagi oleh waktu 131, jadi 3/131. Cara yang sama dilakukan kepada simulasi 2 dan simulasi 3. Pada simulasi 2 diperoleh hasil 5/168 dan simulasi 3 diperoleh hasil 5/311.
Kemudian dengan perhitungan order reaksi diperoleh order reaksi Y yaitu sekitar 0,76624 dan order reaksi X itu sekitar negatif 0,660691. Dari semua informasi itu kemudian dapat dihitung K, di mana besar K itu masih belum saya lupa untuk masukkan perhitungan K, tapi untuk perhitungan K sendiri itu sekitar 0,0114. Jadi bila dituliskan rumusnya R atau V sama dengan 0,0114 dikali A pangkat 0,7024 dan B pangkat negatif 0,6691. Ya, Pak. Oke, tulisannya kecil ya. Harusnya itu di crop, ya dipotong, terus papas di crop dijadiin 3 biar agak lebih. Oke, jadi yang di kelompok ini tadi menggunakan apa reaksinya, profil energinya, design your own ya. Itu reaksi apa? Reaksinya jenisnya apa? Endotermis, exotermis atau isoterm? Pak. Soalnya hasil akhir energinya itu lebih rendah daripada awal. Ya, itu profil energinya itu termasuk profil energi apa? Exotherm ya? Iya Pak, exo Pak. Ya, exotherm ya. Profil energi itu maksudnya yang dari si biru. Oke, jadi itu exotherm tadi P-nya kalau tidak salah berapa? Totalnya 2. Iya Pak, di sekitar angka 1,3 Pak. 1,3. Ya. Positif. Artinya penambahan konsentrasi berbanding lurus dengan laju reaksi. Nah, beberapa teman kemarin kan ada yang mengatakan AB negatif ya. AB negatif itu artinya hubungan antara konsentrasi dengan dengan laju reaksi itu berbanding terbalik. Nah, kemarin ada yang dikurangi malah cepat, ada yang ditambah malah lambat. Nah, ini kalau di exothermis yang dicoba oleh kelompok ini itu mendapatkan hasilnya berbanding lurus. Jadi semakin banyak konsentrasinya semakin cepat. Tapi oke, itu nanti ya. Nanti di bagian akhir akan saya recap semuanya dari pembelajaran simulasi ini. Baik, terima kasih untuk kelompok 10 ya. Kita beri applause dulu. Kelompok berikutnya siapa? Berikutnya kelompok 9, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan. Baik, kami dari kelompok 9, saya di sini Muhammad Imam Awali. Izinkan memperkenalkan teman-teman saya bernama Rena Anggita Damayanti dengan NRP 50116 21048. Ada pula Arif Falah Permana dan Immanuel Abimanyu Herlambang. Selanjutnya akan saya langsung ke bab simulasi. Iya, selamat siang Pak. Pada simulasi pertama, lanjut dulu ke simulasi pertama. Ya, ini simulasi yang pertama yang kita ambil dengan konsentrasi A6 dan konsentrasi B3. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ini perhitungannya, kita pertama hitung, kita lihat dari reaksinya dulu. Kita dapat setimbangnya itu ada 5211. Lalu kita bisa menghitung lajunya dengan delta A per delta T. Deltanya A itu ada 5 dikurang 6 per 150 kurang 0. Hasilnya adalah 0,0066 atau 6,6 kali 10 pangkat min 3 meter per second. Selanjutnya adalah kita bisa lihat KC-nya itu dengan konsentrasi AB dikali C per konsentrasi A dikali BC, yaitu 1 kali 1 per 5 kali 2. Ya, di sini ada sedikit typo ya, salah tulis, harusnya 1/10, jadi hasilnya 0,1. Bisa dilanjutkan ke simulasi kedua, dilanjutkan oleh rekan saya, Rena. Baik, di simulasi kedua ini kita menggunakan konsentrasi awal dari
reaktannya A sebanyak 4 dan BC-nya sebanyak 3. Lalu pada kondisi setimbang diperoleh sisa dari A sebanyak 3, BC sebanyak 2, AB sebanyak 1, dan C sebanyak 1. Next. Lalu ini adalah ada tabel mula-mula reaksi dan sisa pada saat setimbang. Kita bisa menghitung laju dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan cara minus delta konsentrasi A dibagi delta T. Kita masukkan konsentrasi A yang pada kondisi sisa ada 3, lalu pada kondisi awal ada sebanyak 4, dibagi dengan delta T, yaitu sebanyak 420 second, diperoleh laju sebesar 2,4 dikalikan 10 pangkat min 3. Lalu untuk menghitung konstanta kesetimbangannya bisa dihitung dengan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan, yaitu 1 dikali 1 dibagi dengan 3 dikali 2, diperoleh Kc sebesar 0,167. Mam? Baik, pada simulasi ketiga di ini kami mengambil nilai reaktan A itu 6 dan nilai reaktan BC sebesar 5. Dan pada keadaan setimbang didapatkan nilai A itu 5 dan BC sama dengan 4. Dan nilai AB adalah 1 dan C sendiri 1. Pada simulasi ketiga ini didapatkan laju R yang dari rumus delta A per delta T yaitu min 5 dikurang 6 per 70 kurang 0. Dapatkan hasil 0,0049 dan dapatkan kelajuannya adalah 4,9 kali 10 pangkat min 3 molekul per second. Baik. Selanjutnya kita dapat melihat order reaksinya. Untuk pertama kita lihat untuk yang A dulu, kita membandingkan simulasi 1 dan 2. Yaitu dengan menggunakan perhitungan yang ada di sini, ada yang laju dari A per laju dari B. Laju dari simulasi 1 per laju dari simulasi 2. Terus kita masukkan konsentrasinya, yaitu yang AB-nya, terus kita bisa menemukan, akhirnya kita dapat menemukan order dari yang A ini, yang X. Selanjutnya bisa Rena. Oh ya, selanjutnya untuk menghitung order reaksi dari yang BC ini kita membandingkan simulasi antara simulasi 1 dengan simulasi 3, maka didapatkan order reaksi dari BC-nya itu sebesar min 0,58. Jadi order reaksi totalnya sama dengan yang order reaksi dari A ditambahkan dengan order reaksi dari yang BC itu didapatkan 1,92. Lalu yang terakhir kita dapat menentukan tetapan laju reaksi. Dari itu kita dari rumus untuk laju itu adalah K dikali dan BC. Terus habis itu kita tinggal masukin aja, kan R udah ketemu, K sama K-nya yang dicari, dan A sama BC sudah ketahuan. Kita tinggal masukin sesuai dengan rumus yang ada, dan kita dapatkan konstantanya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 4. Dan kita tinggal bisa masukkan lagi bersama laju reaksi yang di bawah. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan apakah ada pertanyaan?
Oke, baik. Terima kasih. Coba kita lihat tabelnya tadi. Tabel yang A ini. Nah, kita lihat kelompok ini ya. Jadi dia memakai asumsi awalnya adalah yang simulasi 1, ya, yaitu konsentrasinya A itu 6, BC sama dengan 3, kita dapati lajunya 6,6. Terus kemudian saat A-nya dikurangi 4, ya, artinya dikurangi 2. Kita lihat lajunya berubahnya sangat signifikan ya, turun dari 2,4. Tapi kalau kita lihat yang BC sama dengan 3, ya, kemudian dinaikkan menjadi 5, lajunya itu turun menjadi 4,9. Maka data ini make sense. Jadi kalau kita lihat ya, itu antara A dan BC itu memiliki karakter yang berbeda. A di sisi lain itu mempercepat reaksi, sementara BC itu memperlambat reaksi. Ya, jadi ada yang mempercepat dan ada yang memperlambat. Sehingga order totalnya menjadi 2 ya kalau kita apa namanya. Nah, kira-kira contoh seperti ini ada di mana ya kalau kehidupan sehari-hari? Kira-kira kalian terpikirnya ada di mana? Satu mempercepat digunakan untuk mempercepat. Satunya digunakan untuk memperlambat. Nah, ini adalah salah satu reaksi kompleks ya. Biasanya obat itu di sini. Ya. Jadi dalam senyawa aktif obat itu ada yang dipakai senyawa untuk menyerang titik yang sakit ya. Senyawa aktif untuk titik yang sakit. Tapi biasanya ada hasil reaksi yang dari ini, ikatan ini, dia nanti akan menimbulkan efek samping. Nah, perlu ditambahkan suatu pengontrol atau inhibitor. Fungsinya adalah supaya efek sampingnya tidak cepat berlangsung. Bayangkan kita kalau habis minum paracetamol itu biasanya ngantuk enggak? Habis minum paracetamol. Ngantuk, Pak. Ngantuk, Pak. Ngantuk ya. Ya itu. Nah, beberapa obat didesain tanpa efek samping itu dengan ditambahkan hal-hal seperti ini untuk menghambat terjadinya efek samping. Mengantuk itu salah satu efek samping. Oke ya, jadi menarik dari yang dilakukan oleh kelompok 9 ya, dari kelompok 9 ini. Jadi memberikan kita insight baru. Oke, terima kasih kelompok 9. Temannya ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya, cukup. Oke, kita beri applause dulu. Berikutnya. Dari kelompok 1, Pak. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Rona Justia Duyanti NRP 50172011008. Yang kedua ada Brian Arya Pratama NRP 50122011044. Kemudian ada Hana Nafisa 501620111. Kemudian ada Garistia Marta NRP 50162011125. Next ke slide yang itu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 variasi reaksi dengan profil diagram eksoteram. Next saja. Nah, untuk variasi pertama digunakan reaktan A sebanyak 1 mol dan BC sebanyak 2 mol. Kemudian dengan waktu 142.
Untuk mencari laju reaksi digunakan rumus minus delta A per delta T. Didapatkan 7,04 kali 10 pangkat min 3. Untuk variasi kedua, digunakan 2 mol A dan 4 mol BC. Didapatkan waktu 428 second. Dengan cara yang sama, mendapatkan laju reaksi sebesar 4,67 kali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk variasi ketiga, digunakan mol A sebanyak 2 dan BC sebanyak 2. Dengan waktu 346 second. Laju reaksi yang ditemukan adalah 2,81 kali 10 pangkat min 3. Kemudian mencari order reaksi. Order reaksi A dicari dengan membandingkan kedua hasil simulasi. Untuk order A digunakan simulasi pertama dan kedua. Dan mendapatkan hasil 0,07. Untuk order BC digunakan simulasi pertama dan ketiga. Mendapatkan hasil 0,09. Untuk kesetimbangan, variasi pertama didapatkan dengan rumus AB dikali C per A kali BC. KC yang didapat variasi pertama yaitu 0,5, variasi kedua itu 0,5, dan yang terakhir didapat 0,25. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf belum bisa menampilkan hasil perhitungannya. Oke, terima kasih. Kita lihat data ini. Untuk order A dan BC ini betul Kak, seperti itu. 0,07 dan 0,09. Yang dipakai perbandingan apa dengan apa? Konsentrasinya. Untuk yang A 1 dan 2, Pak. 1 dengan 2. Satu Iya. dengan 2 atau 1 dengan 3? Untuk order A. 1 dengan 2, Pak. Coba, kalau dengan 1 dengan 2, apakah bisa itu dicari? Pasti kita akan menemukan 2 variabel, karena nggak ada yang dicoret. Kalau dengan variasi 1 dengan 2, ya, itu kan kita lihat konsentrasi awal ya. Jadi perhitungan order itu ditentukan oleh konsentrasi awal. Nah, kita lihat konsentrasi awal ya untuk simulasinya A, 1, 2, 3 ya. Yang 1 itu adalah A-nya sama dengan 1, BC-nya sama dengan 2. Yang simulasi 2 itu A-nya sama dengan 2, BC-nya sama dengan 4. Yang nomor 3, ya, A-nya sama dengan 2, BC-nya sama dengan 2. Harusnya kalau untuk mencari order A yang dibandingkan itu adalah variasi 1 dan 3, supaya BC-nya bisa dicoret. Kan 2 per 2 pangkat Y ya, BC ya. Itu kan bisa dicoret. Tapi kalau yang dibandingkan adalah 1 dengan 2, nah itu nggak bisa dicoret karena sama-sama A-nya itu setengah pangkat X, BC-nya setengah pangkat Y. Kita tidak bisa menghitung itu karena ada 2 variabel yang belum diketahui. Logikanya begini, dari mana kita tahu bahwa perhitungan ini tidak tepat? Sederhana saja, kita lihat dari data konsentrasi awal dengan laju reaksi. Kita lihat, kita pakai acuan yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 yaitu yang konsentrasinya sama 2 dengan 2. Itu didapati laju reaksinya adalah 2,81. Oke ya. Nah, saat BC dinaikkan 2 kali lipat, kita lihat laju reaksinya itu juga naik sebesar hampir 2 kali lipat. Ya lebih malah ya. Ini sekitar 2 kali lipat ya. 2,81 kali 2 kan
ya, 5,6 ya, hampir 2 kali lipat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ordernya BC itu pasti 1 ke atas. 1, sekian. Jadi begitu cara kita untuk memprediksi order reaksi dari suatu spesies. Nah, kemudian kita lihat dari variasi 3 ke variasi 1. Variasi 3 itu 22, terus konsentrasi A-nya itu diturunkan, lajunya malah naik. Jadi pasti kita dapat prediksi bahwa order dari A ini pastinya adalah negatif. Kemungkinan besar itu negatif, karena konsentrasinya diturunkan, tapi lajunya malah semakin cepat. Jadi dapat hubungan saling berbanding terbalik. Nah, itu adalah catatannya, ya, catatan dari kelompok ini ya. Nanti silakan dihitung kembali. Oke, ya, dari seperti itu ya. Oke, sip. Baik, yang teman-temannya ada yang ingin disampaikan? Enggak ada ya? Oke, kalau begitu dapat kita akhiri untuk kelompok ini, kita beri close dulu, kemudian kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya, siapa? Permisi Pak, izin share screen ya Pak. Oke. Terakhir ya ini. Selamat siang teman-teman dan Pak Trianda. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami. Bisa di next. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nathanael Yohan, ada Fakih Ulumuddin, Syabibah Zakia, Esrat Maria, dan Angelin Febrianti. Langsung ke simulasi. Studi kasus keempat, ini ditugaskan untuk membuat 3 variasi reaksi dengan profil diagram energi. Di next. Yang pertama, simulasi awal dengan konsentrasi A sebanyak 8 mol dan BC sebanyak 8 mol juga. Dan simulasi kedua bisa di next. Dengan konsentrasi awal A 16 mol dan BC 8 mol. Dan simulasi yang ketiga, dengan konsentrasi awal 8 mol dan BC 16 mol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya masuk ke perhitungan laju reaksi. Di sini menggunakan rumus delta konsentrasi per delta waktu. Dan di sini saya langsung membandingkan dengan reaktan dengan produknya, di mana mendapatkan hasil yang sama. Untuk variasi pertama, dengan konsentrasi akhir A adalah 6 dan konsentrasi awal A adalah 8, maka didapat laju reaksi sebesar 2/97 dengan hasil yaitu 2,1 dikalikan 10 pangkat negatif 2 molar per second. Untuk variasi kedua, dengan konsentrasi akhir A adalah 9 dan konsentrasi awal A adalah 16, maka didapat laju reaksi sebesar 4,3 dikalikan 10 pangkat negatif 2 molar per second. Untuk variasi ketiga, dengan konsentrasi akhir A adalah 5 dan awalnya adalah 8, maka didapat laju reaksi sebesar 2,61 kali 10 pangkat negatif 2. Dan sebelumnya, maaf saya lupa menyebutkan untuk setimbang di variasi 1 pada detik ke-97, variasi 2 pada detik 163, dan variasi 3 pada detik 115. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mencari ordo reaksi dari 3 percobaan sebelumnya, di mana variasi 1 dengan laju reaksi 2,1 kali 10 pangkat min 2, variasi 2 dengan laju reaksi 4,3 kali 10 pangkat min 2, dan variasi 3 dengan laju reaksi 2,61 kali 10 pangkat min 2.
mencari ordo reaksi menggunakan perbandingan persamaan laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi adalah R sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, pangkat ordonya, dikali konsentrasi BC, pangkat ordonya. Kemudian kita bandingkan untuk mencari ordo X atau ordo konsentrasi A, kita menggunakan variasi 1 dan 2, karena untuk memudahkan perhitungan sehingga konsentrasi BC bisa dicoret. Sehingga ordo reaksi pertama atau X adalah 1,03. Kemudian untuk mencari ordo reaksi Y atau ordo reaksi konsentrasi BC, kita menggunakan variasi 1 dan 3 karena sama sehingga memudahkan perhitungan, sehingga didapat Y sama dengan 0,31. Sehingga ordo reaksi total adalah 1,34 dan persamaan laju reaksinya menjadi R sama dengan K konsentrasi A pangkat 1,03 dikali konsentrasi BC pangkat 0,31. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Slide selanjutnya akan menghitung konstanta laju reaksi. Setelah tadi ditemukan ordo X atau ordo pertamanya adalah 1,03 dan ordo Y-nya adalah 0,31, maka ordo-ordo tersebut dapat dimasukkan ke persamaan laju reaksi, yaitu R sama dengan K, konsentrasi A pangkat 1,03 dan konsentrasi BC pangkat 0,31. Dan di sini kami menggunakan variasi pertama dengan laju reaksi 2,1 dikalikan 10 pangkat negatif 2 sama dengan K dengan konsentrasi A-nya 8 dengan pangkat 1,03 dan konsentrasi BC-nya juga 8 pangkat 0,31. Dapat dipindah ruas untuk mencari K dan ketemu 0,0129. Dan untuk variasi kedua dan ketiganya juga hasilnya hampir sama, yaitu 0,00129 sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, untuk mencari konstanta kesetimbangan pada variasi 1, KC1, yaitu ditemukan hasil 0,11. Yang kedua, variasi 2, KC2, yaitu ditemukan 5,44. Dan terakhir, variasi ketiga, atau KC3, yaitu ditemukan 0,14. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan dari kelompok lain? Nggak ada ya? Sudah cukup. Nah, jadi seperti itu adalah bahasan kita tentang kinetika energi. Nah, setelah kalian melakukan simulasi ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari tugas kemarin? Gimana ternyata simulasi dari simulasi yang sudah kita lakukan? Ada komen? Oke, silakan Savanata. Terima kasih Mas. Itu Pak, sebenarnya saya masih mengalami sedikit kesulitan dalam itu Pak, yang melihat grafik yang di atas Pak, yang waktu, yang kapan setimbang, kapan belum setimbang itu sih Pak. Oke. Yang lainnya juga ada yang sama seperti Savanata, kapan setimbang, kapan enggak? Ada ya, pasti ya. Iya Pak, ada Pak. Ya, itu wajar ya. Jadi memang ternyata ya ini adalah simulasi ini memang walaupun dengan penyederhanaan di sana sini tapi masih merefleksikan kondisi lapangan. Nah, keadaan setimbang itu memang tidak ideal ya. Jadi kalau kita kemarin belajar di di kesetimbangan itu kan kita enak ya, grafiknya cuman gini tok ya. Gini tok ya. Lurus saja gitu ya. Kayak nggak ada belok-beloknya gitu. Sama seperti kalau curhatan anak-anak sekarang itu, dipikirnya sukses itu yang dilihat suksesnya tok.
tanpa lihat belok-beloknya ya. Lurus saja. Padahal pada sejatinya kalau kita merecord asli di lapangan, itu data yang kita dapat itu mungkin seperti ini. Nah, naik turun seperti itu. Cuman naik turunnya itu ya ada di ring-ring situ saja. Nah, maka dapat kita katakan bahwa kondisi di sini, ini nanti kalau kalian belajar matematik lebih lanjut, ada yang namanya sigmoidal fitting ya. Sigmoidal fit. Jadi di fitting data ini, supaya dia sesuai dengan itu. Nah, nanti dia kalau di fitting akan jadinya seperti ini. Contoh sekarang kita lihat ya, saya ingin mencoba ya desain my own aja. Coba reaksi. Kemudian temperatur awalnya saya naikkan supaya reaksi ini dapat berjalan langsung. Oke, saya akan coba ini adalah mungkin sederhana saja satu-satu. Dengan asumsinya reaksinya habis ya, habis bereaksi. Kita coba. Di sini masih belum bereaksi ya, masih belum bereaksi. Supaya cepat saya naikkan saja suhunya, supaya berlebih, supaya cepat bereaksi. Kita lihat ya, presentase keberhasilan reaksi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kemarin teori tumbukan. Jadi teori tumbukan itu harus ada. Ini sudah jadi belum? Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi. Nah, saat garis lurus seperti ini, ya, kita lihat di sini, nih. Nah, ini adalah titik pertama reaksi itu terbentuk. Kita lihat di sini ya, ini awalnya number of molecule A itu 1. Kemudian BC-nya juga sama dengan 1 ya, BC. Terus kita lihat produknya di sini, AB, ya, dan C itu masih 0 di titik ini. Jadi masih belum ada produk yang terbentuk. Produk itu mulai terbentuk ya di sini. Ya, kita lihat, kita geser. Oh, ini. Kita geser nih. Ini mulai semuanya terkonversi menjadi produk. Oh, azan ya, kita tunggu azan sebentar.
Oke ya, kita lanjut. Nah, kalau yang di sini kita dapat dengan mudah menentukan titik setimbang itu mungkin di titik ini ya. Titik mau saya ini menuju. Nah, ini ya, titik ini itu adalah 717. Kita dapat katakan ini adalah titik kesetimbangan. Ya, keadaan setimbang. Awal mula keadaan setimbang. Karena begitu reaksinya diteruskan, ya dia tetap begini saja. Nah, permasalahannya adalah kondisi lapangan itu tidak selalu seperti itu. Ini akan saya turunkan lagi. Saya kembalikan ya. Kondisi lapangan kita tidak mungkin molekul itu hanya satu. Biasanya misal lebih dari itu, kita anggap saja 40. Ya, kita mulai. Nah, saat 40 nih, maka akan naik turun ya, tuh, menjadi tidak beraturan. Reaksinya akan terus berjalan. Nah, ya. Tapi lantas kesetimbangan itu ada di titik mana? Nah, kesetimbangan itu ada di titik mana? Jadi kita lihat seberapa sering pola itu tidak berubah. Ya. Kita lihat seberapa sering pola itu tidak berubah. Nah, kita dapat katakan ya, ini kan sudah mulai membentuk pola ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ya. Kita sudah dapat katakan bahwa ini adalah kondisi keadaan setimbang mereka. Ini adalah keadaan setimbang mereka. Jadi saya pause ya, kita lihat. Awalnya seperti ini, terus kemudian dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ya. Nah, mulai stabil, perubahannya mulai terukur. Nah, kita dapat katakan bahwa titik di sini itu adalah awal mulanya kesetimbangan. Walaupun di situ naik turun, tapi dapat kita lihat dia naik turunnya itu mulai konstan gitu naik turunnya. Nah, jadi kesetimbangannya ada di sini. Realnya adalah dulu saat saya melakukan penelitian ya. Saat saya melakukan penelitian untuk skripsi. Ini ya. Nah, ini. Saat saya melakukan skripsi, itu ya ini adalah tentang absorpsi CO2 ya, absorpsi CO2 ke dalam suatu material adsorben untuk mengurangi pemanasan global. Nah, ini adalah data absorpsinya. Jadi kalau kita data absorpsi yang real itu adalah yang titik-titik itu. Dapat dilihat di situ ya. Semua titik-titik itu sebenarnya adalah naik turun. Cuman naik turunnya itu mulai konsisten ya, mulai konsisten di situ. Mulai konsisten di titik mana ini?
Mulai konsisten di sini ya, untuk yang 30 derajat Celcius. Mulai di sini sudah konsisten, terus ada naik turun. Ya, turun. Ya ini pasti kalau saya teruskan akan naik turun terus. Sehingga kita perlu yang namanya fitting. Nah, inilah yang saya pakai yaitu sigmoidal fit. Jadi data yang saya dapatkan itu saya fitting sehingga kita terlihat tren. Ya. Yang namanya fitting itu adalah salah satu persamaan matematik yang bisa digunakan untuk menyesuaikan data kita terhadap kurva tertentu. Yang di sini adalah yang saya pakai adalah sigmoidal ya. Modelnya adalah sigmoidal supaya bentuknya seperti ini. Nah, jadi kesetimbangannya saya dapat asumsikan dia ada di situ. Sehingga di sini saya tuliskan ya, CO2 uptake-nya ini adalah saat keadaan equilibrium. Jadi 2,39 ini adalah keadaan equilibrium dengan asumsi setelah itu ya dia tetap naik turun tapi perubahannya itu masih ada di dalam range ini. Nah, naik turunnya itu ada di sini 0,48. Dia naik 0,48, turun 0,48. Itu maksudnya dalam range ini. Jadi naik turunnya. Ya, dalam range ini. Nah, ini yang disebut sebagai standar deviasi. Mungkin kalian nanti akan dikenalkan dengan metode statistika ya. Itu sangat penting karena statistik itu tidak lepas dari semua ilmu pengetahuan. Semuanya perlu statistik untuk tingkat kepercayaan data. Oke ya. Nah, ini adalah contoh real dari kesetimbangan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Sepertinya belum. Tidak ada ya? Oke. Ya, kemarin, jadi di sini kita sudah lihat ya dari sini. Kita sudah bisa memainkan banyak hal. Contoh misal, ini saya riset. Terus saya jadikan seperti ini. Ya, ini adalah reaksi endoterm. Misal kita buat kondisinya adalah sama, ya, setimbang seperti ini. Kita ingin buktikan reaksi ini nanti bergeser kemana. Ya, ini adalah reaksi setimbang, profilnya adalah endoterm. Kemudian saya naikkan suhunya supaya bisa terbentuk produk. Kita mulai. Nah, kita lihat di current amount itu, ya. Dia setimbang ya di sini. Ya mungkin berubah sedikit-sedikit ya. Ini mulai setimbang ya. Nah, ini setimbang terus. Kemarin kalau reaksi endotermik itu reaksinya dapat kita geser. Salah satunya adalah dengan suhu ya, dengan suhu, perubahan suhu. Kalau kita turunkan suhunya, seharusnya reaksinya bergeser kemana kalau endotermik? Kalau kita turunkan suhunya. Reaktan ya, Pak? Ke reaktan ya. Karena di reaksi endotermik suhu atau panas itu adalah salah satu bagian reaktan. Jadi kalau kita kurangi reaktannya, maka otomatis produknya tidak akan terbentuk. Nah, sekarang kita coba, kita kurangkan suhunya. Ya, misal di sini. Kita lihat di situ, reaktannya tuh semakin banyak ya. A dan BC-nya loh. 66 ya, lebih banyak daripada produknya. Nah, itu yang dimaksud dengan bergeser ke arah kiri atau ke arah kanan. Tuh, sekarang menjadi 7 ya, reaktannya A dan BC-nya 76. Kalau saya turunkan terus, ya dia semakin ke arah reaktan nanti. Nah, ditunggu saja ini pasti akan bergerak ke arah.
Nah, ini adalah salah satu contoh konsep yang dapat kita pelajari dari kesetimbangan. Nah, kemudian kemarin kita juga belajar bahwa suhu itu mempengaruhi kecepatan reaksi. Sekarang kita buktikan. Ini saya pakai 5. Ini saya pakai 5. Saya mulai dari paling rendah. Gini ya. Nah, saat paling rendah, lihat. Suhu paling rendah, molekul itu tidak bergerak sama sekali. Karena dia kekurangan energi kinetik. Tapi kalau kita naikkan ini suhunya, ya, mulai kita panaskan. Suhunya nggak naik. Kita naikkan suhunya ya. Nah, ini ya. Terus kita panaskan terus. Nah, sudah mulai terbentuk produk. Kalau kita panaskan terus ya sampai mentok, maka proses konversi ke produknya akan semakin cepat tuh. Langsung berubah-berubah. Nah, itu kemarin kalau kita pelajari tentang energi aktivasi. Bahwa kenaikan suhu biasanya berbanding lurus dengan kecepatan laju. Ya karena itu tadi, suhu yang dinaikkan itu artinya ditambahkan energi kinetik. Syarat utama terbentuknya suatu reaksi kimia adalah molekulnya harus berikatan terlebih dulu. Oke ya, nah seperti itu. Terus kemudian kita perhatikan kalau kita mereaksikan reaksi eksotermik. Ini ya, eksotermik. Kita lihat bagian ini. Itu adalah penunjuk temperatur. Reaksi eksotermik itu kan melepaskan panas ya. Nah, ini akan saya buat lebih banyak saja supaya cepat bereaksi. Oke, saya naikkan bentar. Nah, sampai di sini ya. Nah, kita lihat tuh temperaturnya mulai naik ya. Begitu terbentuk produk dia naik. Nah, itu adalah bentuk dari manifestasi reaksi endotermik. Begitu terbentuk produk, merah-merahnya naik. Artinya dia melepaskan panas ke lingkungan. Nah, kalau yang belajar misal konversi panas menjadi energi, nah ini bisa didapatkan, bisa diaplikasikan untuk itu apa namanya, supaya efisiensi energinya menjadi lebih baik. Kalau endotermik itu efisiensi energinya jelek karena ya tidak ada apa energi yang dikembalikan ke lingkungan. Sama halnya dengan begini. Misal ya, misal ini adalah lajur kalian bersepeda. Kalian naik, terus kemudian kalian turun. Nah, sampai sini. Kemudian kalian bandingkan dengan kalau kita pakai profil endotermik, sorry. Nah, seperti ini. Ini kalian naik dari sini. Terus turunnya di sini. Mana yang lebih capek? Indo ya. Karena itu kalian baru turun kan saat kita turun kalau sepedaan dulu itu kan tujuannya supaya nggak mengayuh terus ya. Jadi kalian recovery energi. Tapi kalau turunnya cuma sanyuk gitu ya capek lagi. Nah, itu adalah salah satu. Tapi tentu saja reaksi eksotermik dan endotermik dua-duanya itu sangat berguna bagi
kehidupan kita ya, untuk sehari-hari itu berguna. Kita tidak dapat memilih harus eksotermik terus atau endotermik terus. Memang ada beberapa reaksi itu yang dibutuhkan adalah endotermik ya, contohnya adalah pengolahan biji besi. Pengolahan biji besi itu untuk mereduksi Fe2O, Fe3O4 menjadi Fe saja. Itu reaksinya bersifat endotermik, jadi dia perlu panas karena harus dilelehkan dulu, baru kemudian direduksi. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu mungkin pertemuan kita kali ini ya. Ada yang ingin disampaikan? Ada ya. Nah, minggu depan kita